Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restuis Haryadi Yakub dengan NIM 23162. Di sini saya akan mendemonstrasikan modul praktikum jaringan komputer tentang memeriksa frame Ethernet menggunakan aplikasi WireShark. Jadi di modul ini ada dua latihan, yaitu yang pertama ini memeriksa header dalam frame Ethernet 2, lalu yang kedua ini menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan WireShark. Jadi untuk kebutuhan perangkatnya ini kita memerlukan satu PC dengan akses internet dan WireShark-nya sudah terinstall. Lalu latihan pertamanya ini memeriksa header frame Ethernet-nya. Lalu yang pertama ini langkahnya ini mereview deskripsi terlebih dahulu dan panjangnya juga, agar mungkin nanti mengidentifikasinya menjadi mudah jika kita sudah tahu berapa bytes-nya panjangnya. Jadi preamble ini 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, dan FCS ini 4 bytes. Lalu di langkah keduanya ini memeriksa konfigurasi jaringan dari PC-nya. Jadi di contohnya ini berarti kita perlu membuka CMD, Windows R, ketik CMD, terbuka CMD, dan mengetik sesuai yang ada di modul ipconfig/out. Nah, ini tampilannya sudah muncul kurang lebih sama ya. Mungkin yang berbeda ini mungkin ya informasi sesuai PC-nya ya. Lalu langkah ketiganya ini memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WireShark. Berarti kita perlu membuka aplikasi WireShark-nya. Nah, sini kita perlu memilih jaringan mana yang kita mau pilih ini, karena di sini saya makainya WiFi ini, jadi kita pilih WiFi 2. Dan ini masih loading, biasanya langsung muncul. Masih live capture-nya masih progress, jadi mungkin masih loading. Tapi biasanya langsung muncul, tapi mungkin ini ada gangguan atau gimana. Coba kita restart. Masih loading. Package capture, berarti kita coba lagi. Kita nyoba yang WiFi 2. Nah, ini udah muncul protokolnya ARP. Lalu tangkapan layar dari WireShark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping. Oh, berarti kita mungkin memerlukan ping terlebih dahulu ya. Lalu itu kita coba menggunakan IP address kita ini, di copy lalu kita coba ping agar mungkin aktif. Nah, sudah mulai ngeping, sukses. Nah ya, tampilannya muncul. Di sini memfilter ARP dan ARP or ICMP. Berarti kita di sini tidak ada ARP itu ya, berarti kita coba. Ini udah mulai ARP or ICMP menggunakan filter. Jadi yang muncul ARP aja, mungkin ICMP-nya masih menyusul. Lalu balasan ARP menyorot rincian frame. Oke. Lalu langkah keempat memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Berarti yang request ini yang pertama ini, nomor 1. Fieldnya preamble tidak terlihat dalam tangkapan, berarti kurang lebih ini tidak terlihat di aplikasi WireShark-nya. Lalu yang kedua destination address, broadcast-nya kita lihat destination-nya request, berarti kita coba lihat destination-nya ini ya, kurang lebih destination ini, broadcast-nya ini, oh ya ini broadcast-nya. Lalu yang ketiga ini source address-nya, source-nya ini 0E ya, sesuai dengan ini. Frame type-nya 0 kali 0 ya, ini frame type-nya yang ini sesuai dengan itunya, type. Lalu datanya ARP, FCS-nya tidak terlihat di WireShark-nya. Lalu lanjut ke pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari file destination address?
Jawabannya yaitu pentingnya itu adalah field destination-nya, yaitu yang keterangan destination ini. Karena field ini merupakan tujuan dari frame-nya. Lalu yang kedua ini, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Mengapa PC mengirimkan suatu broadcast? Broadcast ini kurang lebih ini ya. Jawabannya yaitu adalah PC mengirimkan broadcast sebelum request ping untuk mendapatkan alamat MAC dari perangkat tujuan. Jadi diperlukan agar PC-nya dapat mengirimkan dengan benar. Lalu yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Dalam frame yang pertama berarti ini MAC address-nya dari source-nya ini ya, sesuai dengan ini MAC address-nya. Lalu sebutkan vendor ID UI dari source NIC dalam balasan ARP. Berarti balasan ya, reply. Dalam balasan ARP berarti UI-nya ini. Lalu yang kelima, bagian mana dari MAC address yang merupakan UI? Yang merupakan UI ini yang 3 baris pertama ini. 3 baris pertama ini. Lalu yang nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source. Berarti ini 3288. Ya, kita lanjut yang langkah kedua ya. Latihan kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernetnya. Di latihan 2 ini saya akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote. Jadi kita membuka Wireshark-nya ya. Oh ya, ini langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC saya. Berarti saya membuka jendela command prompt ya. Lalu mengetikkan IP config sesuai di modul. Lalu menuliskan IP address dari default gateway, berarti default gateway dari WiFi saya ini. Karena saya pakai WiFi, berarti saya pakai yang WiFi. Lalu membuka Wireshark dan mulai menangkap data. Buka Wireshark dan mulai menangkap data, berarti kita coba continue without saving. Mulai restart. Nah, ya. Oke, ini sudah jalan ya. Lalu yang kedua, amati traffic yang muncul di dalam jendela paket. Berarti ini trafficnya ya, kita amatin. Oke, udah muncul yang lainnya. Yang ketiga, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Berarti di sini kita memasukkan filter ICMP ya, ICMP sesuai yang di modul. Ini masih belum ada ya. Lalu oke, ini yang keempat, jendela command prompt ping default gateway dari PC. Kita membuka command prompt lagi dengan perintah ping default gateway dari PC kita. Nah, kita sudah mencoba nge-ping, di Wireshark-nya juga ada muncul ini. Lalu yang kelima, stop capturing packets untuk menghentikan penangkapan traffic. Berarti kita berhenti untuk penangkapan trafiknya. Lalu yang keenam, periksa request echo ping dalam yang pertama di Wireshark-nya. Berarti yang pertama ya, request echo ya, ini. Lalu jendela utama dibagi ke 3 bagian, paket atas, paket panel, paket details, kurang lebih ini ya. Lalu paket bytes, berarti yang ini. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk menangkap paket sebelumnya, Wireshark akan menampilkan informasi ICMP dalam panel daftar paket Wireshark. Jadi dalam panel paket atas, klik frame pertama, Anda akan melihat frame echo. Ya, akan melihat echo request di bawah judul info. Oke, jadi ini ya, echo ping request. Baris itu menjadi tersorot. Lalu periksa baris pertama dalam rincian paket bagian tengah. Berarti yang ini, baris ini menampilkan panjang dari frame. Berarti kurang lebih ini frame. Lalu yang kedua, dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Berarti kurang lebih yang ini. Lalu ke pertanyaan,
apa MAC address dari NICPC. Berarti kita mencari MAC address dari kita ya. MAC address kita ini. Yuk, ini yang LAN ya. Kita cari yang oke, kurang lebih ini ya. Ya, kurang lebih MAC addressnya kita yang ini. Kita copy dulu. Lalu yang kedua, MAC address dari default gateway. Berarti yang default gateway ini 192 ini. Anda dapat klik tanda lebih daripada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan yang dari frame Ethernet 2. Jadi kita udah buka ya. Berarti ada informasi lanjutannya ini, seperti destination, source, dan type-nya. Lalu jenis frame apa yang ditampilkan? Frame-nya ini yang Ethernet 2 ya. Ya, Ethernet 2. Oh, jenis frame apa yang ditampilkan? Berarti kurang lebih yang ini. Yang nomor 4, 2 baris terakhir yang ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingat bahwa data mengandung informasi IPv4 address, source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana yang destination. Jadi yang source ini, yang ini source, dan source-nya ini 192.168, ya, yang belakangnya 119 ini source, yang sebelahnya ini destination 113. Oke, lanjut ke nomor 5. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII. Dalam panel packet bytes, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel packet bytes. Bagaimana cara mengejar 2 oktet terakhir yang disorot? Jadi kita mencoba cari yang 2 oktet terakhir yang disorot ya. Jadi yang I sama H. Jadi kurang lebih yang I ini, kalau kita mencet I, ini 69 juga di kotak ini. Berarti ini 69 bisa dibilang I. Lalu yang sebelahnya nih H, itu kurang lebih 68 ya. Jadi 68 ini sama dengan H. Jadi kurang lebih kayak gitu, mengeja 2 oktet terakhir. Lalu klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame echo reply. Frame selanjutnya di bagian atas, echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dan source dan destination sudah terbalik. Jadi ya terbalik ya, source sama destinationnya yang sebelumnya. Jadi karena frame ini yang dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Oke. Ya terbalik ya. Lalu yang kelima, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Destination address yang itu berarti kita cari yang destination. Nah, destination ini MAC addressnya ya ini 04.8B9183288. Ini MAC addressnya. Oke, sekarang kita langkah 7 ya, menangkap paket host jauh. Jadi di Wireshark-nya ini mengklik icon start capture untuk memulai tangkapan Wireshark yang baru. Jadi kita memulai baru ya. Lalu membuka command prompt. Nah, kita disuruh untuk mengeping cisco.com. Ping www.cisco.com. Ya, pingnya sudah mulai jalan, 0% loss berarti sukses, dan kita tutup jendela command prompt-nya. Lalu menghentikan penangkapan paket, berarti kita hentikan. Oke, sudah berhenti. Kita periksa paket baru dalam panel daftar dari Wireshark. Panel baru ya, berarti kita coba lihat yang terbaru. Nah ini ya, ini yang terbaru ya. Lalu ke pertanyaan, dalam frame request echo ping pertama yang mana merupakan MAC address, source, dan destination. Ping, request ping yang pertama, kita coba lihat info ping yang pertama ya. Ini mana yang merupakan MAC address, source, dan destination. Yang pertama source-nya ini Intel 1832 ini.
Lalu destination-nya yang ini 0E4751. Lalu ya request ya. Lalu yang kedua, sebutkan IP address source dan destination terkandung dalam field data dari frame. Field data dari frame. Dari field data dari frame berarti yang ini. IP address source. Source-nya ini 04.8.9. Lalu destination-nya ini ya di bawahnya. Oh maaf, source-nya berarti yang ini ya, sesuai itunya, yang ada source-nya ini. Lalu yang destination-nya yang keterangan destination juga ini. Lalu yang ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Kenapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih sama? Kita bandingkan. Coba yang langkah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih IP address yang berubah ini karena yang kita ping itu destinasinya berbeda gitu. Jadi emang IP-nya address-nya juga beda. Karena sebelumnya kita ngeping kita sendiri, lalu yang selanjutnya kita nyoba ngeping Cisco. Jadi ya mungkin berbeda gitu. Lalu yang keempat, Wireshark tidak menampilkan feed preamble dari suatu frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Kurang lebih yang terkandung dalam preamble ini mungkin keterangan hardware atau sejenisnya mungkin, karena ini tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Tidak menampilkan dalam field preamble. Jadi yang kita balik ke sebelumnya ya, yang preamble-nya. Nah ini 8 bytes. Alasannya mungkin sesuai dengan yang ada di ini ya, karena mengandung bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware. Jadi mungkin mengandung bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NEC. Mungkin kurang lebih itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.